selamat malam. Oke. Jangan ketawa ya. Enggak, santai. Oke, hari ini kita sudah dimasuk di bulan Maret. Minggu pertama kita belajar tentang definisi disampaikan oleh Ko Amos. Lalu kemarin bulan lalu kita belajar brokenness inheritance, tentang bagaimana keluarga itu kerusakan yang diturunkan dari keluarga-keluarga tapi Tuhan tetap mau pakai. Bentar ya, saya ngambil minum lagi. Biasanya itu kan kalau kita ini kan pembicaranya duduk. Tapi kalau di firman Tuhan itu biasanya itu pembicaranya duduk, yang dengerin berdiri. Betul enggak ya? Betul ya? Biasanya ribuan ya. Ya, kan kalau ngajar Tuhan Yesus itu mesti duduk. Iya kan? Nah, itu. Nah, oke. Judul saya dikasih judul ini Family Government. Guru apa? Iki biasanya tulisan saya itu bagus di awalnya, setelah itu enggak karu-karuan. Nah, kalau kita searching di Google, nanti bisa search dulu, saya search itu government itu artinya apa sih? Government itu ada tiga hal yang ada tiga aspek lah. Yang pertama itu struktur, yang kedua itu fungsi, yang ketiga itu pengelolaan. Nah, nanti dari ketiga hal ini apa? Government ya. Oh ya, maaf, bahasa Inggris saya bahasa Inggris Jawa. Nah, ini dari sini kita mau bahas ketiga hal ini. Dari bagaimana sebuah pemerintahan keluarga itu seharusnya menurut firman Tuhan tentunya ya. Kalau menurut buku yang lain, mungkin ceritanya bisa berbeda-beda. Oke? Nah, perlu diingat, kita semua tahu sudah disinggung oleh Ko Amos juga, keluarga itu adalah institusi pertama yang Tuhan bikin di muka bumi ini. Nah, kalau Tuhan yang bikin, yang menginisiasi, berarti desain awalnya bagaimana cara mengelolanya, strukturnya bagaimana, fungsi-fungsinya bagaimana, mestinya kita tanya yang bikin, betul ya? Gimana seharusnya mengelola sebuah keluarga, bagaimana strukturnya harusnya seperti apa. Nah, sebelum masuk ke situ kita mau mereview sedikit sebenarnya. Sebelum saya singgung sedikit apa yang Ko Cuncun sampaikan kemarin, banyak yang rusak. Kalau saya bilang di sini, kira-kira pemerintahan keluarga yang kacau itu seperti apa? Terus kenapa kena kacau gitu? Nah, saya merenungkan itu, nanti kita baca di Kejadian 6 ayat 5. Kita boleh buka Kejadian 6 ayat 5. Ko Cuncun bisa duduk enggak apa-apa kok. Enggak usah duduk, enggak usah berdiri, ditinggal aja. Enggak usah kok. Kejadian 6 ayat 5. Bisa salah satu orang dibaca mungkin, Ko Amos? Ya, masuk. Kejadian 6 ayat 5 TP2. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi,
dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, saya merenungkan kira-kira kenapa kok kalau bahasanya Ko Chun brokenness atau saya bilang government kacau, pemerintahan apa namanya, keluarganya kacau. Kenapa? Ya jawaban yang paling gampang sebenarnya menurut saya ya karena dosa. Kan gitu. Dosa itu membuat ini tadi kecenderungan kita tuh jahat. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, terutama kita yang sudah berkeluarga, ya kan? Jangan terlalu gampang menyalahkan. Karena apa? Karena kita semua sudah jatuh dalam dosa, ya toh? Betul ya? Jadi karena kita nih sama-sama orang berdosa itu karena kita tuh sering jadi lebih gampang judgmental sama pasangan kita mungkin. Sama anak kita mungkin, ya toh? Gampang menyalahkan. Kita lupa, wah aku ki ya ternyata orang berdosa juga. Jadi mengapa kita keluarga itu pemerintahnya bisa tidak sesuai dengan firman Tuhan ya karena dosa. Nanti kita bisa lihat lagi. Nah, sing kacau apa nih? Yang gitu. Kenapa dosa mengacaukan apa? Mengacaukan ini struktur, fungsi, dan pengelolaan. Struktur, contoh struktur. Jelas kalau ada struktur, mungkin kalau ayah yang jadi kepala, dia jadi mungkin ayah yang otoriter, ya toh? jadi ayah yang otoriter. Atau mungkin kalau suaminya yang jadi kepala, ya toh, istrinya, wah kalau otoriter dia ditindas mungkin, ya toh. Wah saya ditindas sama suami saya, begitu kan? Atau mungkin kalau bukan ini, alternatifnya, oh istrinya yang jadi kepala, ya toh, suaminya yang ditindas gitu tuh kan? Suaminya istri jadi kepala, ya toh, kebalik ya toh, ini kebalik. Atau apa namanya? Mungkin bukan istrinya atau mertuanya yang jadi kepala di keluarga itu kalau jadi satu. Bisa enggak? Bisa, sangat bisa. Karena strukturnya enggak sesuai. Atau mungkin fungsinya yang rusak. Atau bukan tidak tepat lah. Tidak berfungsi sebagaimana mestinya seorang suami. Ya toh? Istri tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai seorang ayah mungkin ya pokoknya aku jadi ayah ngasih uang ke anak-anak sekolah, urusan sekolah aku enggak mau tahu. Mungkin ya toh. Mungkin apa namanya, atau kita sebagai suami pokoknya aku ngasih nafkah ke istriku, ngasih uang belanja, ya sudah. Yang lain aku enggak peduli, yang penting aku senang. Nah, bisa jadi fungsinya, fungsi merawat, fungsi apanya kita nanti bisa belajar. Itu enggak dijalankan. Mengelola. Pengelolanya gimana? Ya kita karepe dhewe. Ya pokoknya aku ngertinya begini. Gitu kan. Enggak mau bertanggung jawab, sikap apatis, enggak mau tahu. Lalu nanti saya mau singgung, enggak mau mengupgrade diri. Padahal kita semua tahu, saya teringat sama buku yang saya baca, ya bukunya Maya Septa. Mungkin kalau ada yang mau boleh dipinjam. Itu Secangkir Teh Maya judulnya. Dia mengungkapkan bahwa di 12 tahun pernikahannya, dia setiap tahun itu mengikuti seminar pernikahan dan parenting. Dan itu sama waktu kapan hari Ko Ivan juga pernah bilang kan, kita itu konseling pranikah itu kan cuman berapa kali sih? 4, 5, 6 kali, 7 kali atau. Padahal pernikahan kita itu berlangsung berpuluh-puluh tahun. Nah kalau kita tidak mengupgrade diri, kita tidak mau belajar lagi, kita merasa cukup, ya bisa jadi kita bermasalah di sini. Bukan karena kita tidak bisa, tapi karena kita tidak mau belajar lagi gitu loh. Harusnya gimana sih ngadepi anak seperti ini? Atau gimana sih suamiku atau istriku, pasanganku
bisa mendengarkan aku, atau aku harus bagaimana sih sama pasanganku, sikap kita. Nah, dari sini kita bisa belajar struktur, fungsi, dan pengelolaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan karena dosa. Kita sekarang mau belajar firman Tuhan ngomong apa sih kan gitu kan. Menurut firman Tuhan seperti apa, pemerintahan yang seharusnya seperti apa. Kita buka di Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Efesus 22 Efesus 5 sorry Efesus 22 Alkitab baru mungkin TB5 Oke, kita baca bergantian ya. Dari Priscilla mungkin nanti muter. Bisa tolong? Ya, ayat 22, mulai 22. Efesus 5 ayat 22, judul perikopnya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya. 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin, terima kasih. Sebelum saya melanjutkan, saya mau disclaimer dulu. Yang saya bagikan, sharingkan, saya disclaimer dulu, saya belum melakukannya 100%. Gitu. Nanti dipikir saya cerita di sini, waduh, ya nanti saya dirungokno ya. Nah, saya jujur saja saya belajar, waktu saya mempersiapkan ini saya juga belajar. Ternyata banyak sekali yang diri saya yang tidak sesuai ternyata. Gitu loh. Jadi saya mau sampaikan apa yang saya dapat ya. Karena ayat ini mulai dari istri, ya toh, saya tidak mulai dari istri. Biasanya kan istri dulu, karena saya cowok, saya kan mulai dari cowok dulu, ya toh, suami dulu. Jadi biasanya ladies first, malam ini tidak ada ladies first, ya toh, man first, ya toh. Jadi suami, strukturnya apa? Kalau suami itu, jelas di situ adalah kepala. Mau suka enggak suka, mau diakui enggak diakui, firman Tuhan suami itu kepala. Jadi kadangkala kita mungkin lupa bahwa kita seorang suami, seorang laki-laki itu posisinya secara struktur, secara divine itu ya, divine ordernya itu pria itu adalah kepala. Tapi saya ngomong kepala ini bukan berarti istri itu di bawah atau tidak sejajar, itu bukan.
Kemarin saya melihat di sebuah media sosial itu ilustrasi yang bagus. Ilustrasinya itu kalau kita naik mobil. Kalau kita naik mobil, ya toh. Kita naik mobil di depan, kita yang cowok nyetir, suami istri itu di mana? Di sebelah kan. Kedudukan kita tuh sama, sejajar. Tapi yang nyetir itu cuma satu. Bayangkan kalau setir loro. Gasnya 2, remnya 2. Apa yang terjadi? Bisa-bisa mobil itu tidak jalan ya toh. Atau tidak jalan atau rusak. Karena satu belok kanan, satu belok kiri, satu ngegas, satu ngerem. Atau ngerem kabeh, ngegas kabeh. Tidak nabrak ya rusak atau tidak jalan. Kemungkinan cuma itu. Tidak akan pernah sampai tujuan karena sopirnya 2. Saya jadi ngomong kepala itu bukan merendahkan istri, tapi Tuhan ngomong bahwa secara otoritas laki-laki itu punya otoritas yang memang diberi dari Tuhan. Nah, fungsinya apa? Saya merenungkan di kepala itu ada apa? Ada mata, ya toh? Ada telinga, ada hidung, ya toh? Ada mulut. Bisa dibilang hampir semua panca indera kita itu ada di kepala. Jadi sebenarnya fungsi seorang pria itu sebenarnya ini, melihat, mendengarkan, mungkin mencium atau berbicara di dalam keluarganya, entah istri atau anak. Kalau kita nanti lihat di Efesus 6, ya toh? Saya loncat sedikit di ayat 4 itu, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat, itu tugasnya suami. Mendidik itu, ngajari itu tugas suami. Berfungsi gitu. Nah, bagaimana mengelola? Nah ini, bagaimana kita menggunakan berfungsi sebagai ininya, supaya kita bisa mengelola keluarga kita. Kalau kita ada yang tidak berfungsi, ya mungkin kita tidak akan bisa mengelola dengan baik. Ya kita belajar, kalau ini kan idealnya, saya bilang kan idealnya. Bisa jadi kan tidak semua pria mungkin bisa jadi jadi punya mata, bisa melihat dengan jauh. Saya sendiri pribadi, saya bukan orang yang bisa, 10 tahun aku lagi mau seperti ini, atau 5 tahun seperti ini. Butuh, maka Tuhan memberikan pasangan yang bisa melihat seperti itu gitu. Kan gitu kan. Saling menolong ya toh. Ya kan kita kan ya kita tahu kata yang penting kita mau belajar ya toh. Jangan berhenti. Jangan jangan berhenti di situ. Nah, sekarang ini suami. Kalau istri ya toh. Sorry, ketinggalan. Mengelola itu apa yang dilakukan? Ini penting ini. Lupa. Efesus 5 tadi itu ya. Ya, ayat 29. Mulai ayat 28 saya bacakan ya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Kita semua tahu toh, bahwa harus mengasihi istrinya. Sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, ia mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Waktu saya baca ayat ini, jujur kalau orang luar ngomong kita menikah sebagai pria supaya apa? Supaya ono sing ngramut, betul enggak? Kok kamu menikah supaya diramut bojomu? Firman Tuhan ngomong apa? Yang ramut siapa? Suami yang merawat. Merawat, mengasuh, Memandikan, ya toh? Ini tugas suami ternyata. Merawat, memelihara, memandikan.
Oh bukan ya, memandikan dengan firman. Oh Anda berarti tidak ngantuk semua. Nah jadi merawat, mengasuh dan memelihara. Bagaimana seorang suami menjalankan sebuah keluarga, ya ini dengan cara dirawat, diasuh dan dipelihara. Kalau itu kan di ayatnya ada seperti hai suami, ayat 25, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagaimana untuk menguduskannya, bukan untuk menguduskan sudah ia menunjukkan dengan menggunakan air dan firman. Maksud saya itu, tapi hai suami seperti Kristus kan, maksud saya gini loh, kadangkala itu kita itu juga perlu ngajar mungkin sama pasangan kita gitu. Kita perlu diskusi gitu loh. Jadi tidak cuman kadangkala itu kan beberapa ya mungkin dulu ya itu biasanya itu kan yang istri itu lebih dalam tanda petik lebih spiritual, lebih rohani daripada sang suami kan begitu kan. Harusnya kan kebalik. Kalau di sini konteksnya kan yang ngajar itu yang suami. Yang mendidik itu yang suami. Gitu loh. Yang berdoa yang suami juga gitu loh. Tapi kita jarang-jarang berdoa ya toh. Kalau doa malam yang datang perempuan semua ya kan. Ketawa. Ya itu. Nah, itu suami, otoritas dari Tuhan, kasih ya toh. Fungsinya sebagai kepala, pengelola, kita merawat, mengasuh dan memelihara. Sekarang istri. Istri. Kalau istri, ayat 22 atas sendiri ya toh. Tunduklah kepada suamimu, ya toh. Kita harus tunduk. Ya, sekira secara struktur ya di bawah otoritas suami, ya kan? Di situ dikatakan tunduk dan hormat. Nah, tunduk ini bicara masalah hati, hormat ini bicara masalah sikap. Kita bisa bersikap hormat, bisa ya, hormat misalkan istri, bisa enggak bisa sama suami, bisa kan? Tapi bisa enggak tunduk? Belum tentu tunduk dalam hati. Karena kan bicara masalah hati. Kan orang enggak ngerti. Nah, kenapa? Tunduk ini bicara masalah recognize the authority. Mengenali otoritas. Orang yang tunduk itu, saya dapat ini dari khotbah Yako Gunawan jujur aja. Orang yang tunduk itu dia mengenali, mengakui, oh ini loh ada otoritas yang di atasku. Itu tunduk. Ada otoritas di atasku, itu tunduk. Tahu dan mengenali, oh ini ada orang yang di atasku. Makanya aku tunduk. Hormat itu bicara sikap ya, kita ngomong, cara kita bersikap, gestur kita. Kalau di media sosial karena saya searching gitu banyak sekali tuh podcast yang ngomong kalau perempuan-perempuan apa yang bikin bertengkar? Apa? Nadanya. Nadanya enggak pas ya toh. Bagaimana cara ngomongnya? Cara ngomong kan bisa menyiratkan oh kita tidak menghargai seorang suami atau gitu kan kalau yang perempuan. Cowok juga sebenarnya sama saja. Tone kita merendahkan istri kita atau enggak kan gitu. Jadi hormat itu bicara masalah sikap, perilaku kita lah, gestur. Sedangkan tunduk itu bicara masalah hati, recognize the authority. Kita mengenali adanya otoritas yang di atas kita. Kalau dalam kasus ini, istri harus ngerti otoritas itu diberikan pada suami, ya kan?
Kalau firman Tuhan ngomongnya begitu, kan gitu loh. Jadi apa namanya, cara kita melihat sebagai istri ya mungkin ya ini PR-nya kan ini. Kenapa PR-nya ini? Karena ya balik lagi sebenarnya karena dosa itu tadi. Kalau apa namanya di Kejadian 3 itu dikatakan apa? Di ayat berapa kok? Kita baca aja ya supaya tidak salah. Kejadian 3 ayat ayat 16. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Maksudnya birahi itu karena Cucun bilang istri itu sebenarnya apa? Ingin apa? Ingin ngambil ini karena dosa secara tidak sadar. Oleh sebab itu perintahnya apa? Tunduklah. Kalau sebagai pria PR kita apa? Itu kan mengasihi. Bolak-balik itu ayat itu mengulang beberapa kali, suami kasihlah istrimu. Karena masalah kita sebagai pria apa? Mengasihi istri. Makanya Tuhan ngomong bolak-balik, Paulus ngomong mengingatkan kita, masalah pria itu mengasihi, masalah wanita itu di sini. Masalahnya di situ. Oleh sebab itu ayat pertama tunduklah kepada suamimu, gitu. Bukan hormat tapi tunduk. Karena memang karena dosa, yaitu apa? Kita disuruh menguasai bumi dan segala isinya. Karena dosa kita jadinya akhirnya saling pengen menguasai, gitu. Ingin menguasai, mengontrol satu dengan yang lain. Paling gampang ya pasangan kita pengen ngontrol pasangan kita. Tuhan tidak ngomong sebagai suami aku harus ngontrol suami, enggak. Tuhan ngomong kita harus mengasihi, karena memang Tuhan mendesain pria itu memang lebih powerful untuk bisa ngontrol, bisa apa. Tuhan tidak ngomong itu, tapi ngomong kamu harus mengasihi. Sedangkan istri Tuhan ngomong tunduklah, gitu loh. Memang istri memang diberi kemampuan sebenarnya untuk ngelit, gitu loh. Kadang, tapi ya kita harus ngerti otoritasnya kepada siapa. Bagi yang apa? Istri-istri. Itu istri. Nah, nek pengelolaannya kita masalah sikap, bagaimana kita ngomong ya, kita caranya mungkin nek kita apa? Suami minta tolong, gimana caranya kita bersikap, bahasa tubuh kita bagaimana, mimik muka. Itu bicara masalah sikap. Satu lagi anak, ini tidak banyak sih. Kita kan semua juga anak ya toh. Mosok jedul ya toh, kan enggak ya toh. Kita semua kan anak. Nah. Mr. Bim jatuh dari langit ya toh. Kalau anak itu di pasal 6. Dikatakan di situ apa lah? Anak itu jelas di bawah orang tua kan. Ada otoritas yang Tuhan kasih kepada orang tua. Ada 3 otoritas yang Tuhan kasih di dunia ini. Yang pertama itu apa namanya? Wakil otoritas lah. Wakil otoritasnya itu orang tua, ya toh. Ada pemerintah dan juga ada pemimpin jemaat. Itu otoritas yang Tuhan kasih, wakil-wakil otoritas. Nah, anak harus ngapain? Taat dan hormat. Nah, pertanyaannya kan kalau kita sebagai anak itu, lah taat itu sepi. Kalau taat itu jelas kita harus nurut, kan istilahnya kan orang nurut. Kemarin waktu saya dengerin tempat Eko Gunawan sebenarnya, terus misalkan orang tua kita itu nggak bener itu, terus kita harus taat. Nek hormat itu ya harus pasti sudah. Firman Tuhan jelas ngomong hormatilah orang tuamu. Sikap kita sama orang tua, bagaimanapun buruknya dia, bagaimanapun jahatnya dia sama kita, tetap harus hormat. Firman Tuhan ngomong. Bukan karena orang tua kita baik, no. Bukan orang tua kita
ngopeni kita, bukan? Ya karena dia orang tua kita. Karena apa? Recognize tadi, kita tahu ada otoritas yang Tuhan kasih orang tua kita. Makanya kita mesti hormat sebagai anak. Tapi taat, nah sebagai wakil otoritas, kalau Gunawan bilang itu bersyarat. Selama misalkan kita disuruh tidak boleh menyembah Tuhan Yesus, ya mau tidak mau ya kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada manusia, taat. Tapi tetap dengan sikap yang hormat. Itu maksudnya. Kita sebagai anak seperti itu. Nah, di dalam Tuhan kan. Nah, jadi kan taatnya tuh di dalam Tuhan. Betul itu, di dalam Tuhan. Jadi tidak sembarangan kita taat. Kalau kita disuruh nyemplung, ngene api mosok kita yang nyemplung ya, itu kan masih sudah di luar ya toh. Jadi mendengarkan, taat itu dengar-dengaran dan melakukan apa yang disuruh. Jadi itu kita di Efesus 6 lanjutannya. Kita sudah bahas tentang suami, istri, anak. Nah, lalu seharusnya kita harus gimana sekarang? PR-nya apa? PR buat kita, saya kasih PR ya toh. Jarang-jarang saya ngasih PR. Tidak ada nilainya, nanti dinilai sendiri ya toh. Oke. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan. 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk bagaimana kita bisa ini tadi punya struktur yang benar, fungsi dan pengelolaan. Yang pertama, kita bicara masalah dasar kita ini government, mengelola kasih. Ya. Dasarnya adalah kasih. Jadi tanpa kita mengasihi, tanpa kita punya kasih, kalau kita baca di 1 Korintus 13, ya toh, yang terbesar diantaranya adalah iman, pengharapan dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Dasarnya harus mengasihi. Kita kawin sama pasangan kita, dasarnya pertama kali seneng toh mesti. Ya toh, kasih dulu. Tanpa ada ini, saya kemarin merenungkan, saya baca lagi di 1 Korintus 13 itu. Ya toh. Di 1 Korintus 13 nanti baca sendiri toh. Sekalipun aku punya karunia, punya ini dan punya itu, saya aplikasikan kalau di keluarga, mungkin kita punya secara finansial berkelebihan, berkecukupan, punya ini dan punya itu, tapi tanpa kasih nggak berguna. Ternyata aku nggak berguna, tapi bukan ini nggak berguna loh, tapi aku sebagai nggak mungkin aku bayangnya berapa banyak keluarga yang secara ekonomi cukup, sekolah cukup, ya toh, bisa berlebih bahkan, tapi anak itu menikmati, kita menikmati dengan fasilitas itu, tapi dia tidak pernah bisa menikmati pribadi dari orang tuanya, toh. Karena tidak ada kasih. Bisa sih berguna, uangnya berguna, fasilitasnya berguna, tapi pribadinya, peran sebagai seorang suami atau ayahnya nggak akan kerasa, karena tidak ada ini. Nggak ada kasih, nggak ada sabar, mengampuni, nggak ada, ya toh, merendahkan hati, nggak bisa. Ini yang pertama. Yang kedua itu karena dasarnya sudah kasih, ini mengenakan. Saya bingung, saya cari bahasanya nggak ada sih ya, saya pakai ini aja, mengenakan kasih. Kita baca dulu ya, Kolose 3 ayat 12.
Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kemarin waktu kita diskusi sebenarnya saya akan mau bahas tentang kerendahan hati, betul ya? Nah, cuman waktu saya cari-cari dan saya lebih cocok ini. Setelah kasih itu sebagai dasar, kasih itu dikenakan. Seperti orang pakai baju, kita dengan sadar pakai baju, betul ya? Ada yang tidak sadar pakai baju? Semua dengan sadar pakai baju. Jadi semua kasih yang disebutkan di 1 Korintus 13 itu, sabar, itu dengan sengaja kita mengenakan. Kalau pasangan kita lagi tidak baik, dengan sengaja kita memutuskan untuk sabar. Kalau ada pasangan kita menyakitinya, dengan sadar kita harus mengenakan apa? Mengampuni. Ya memang yo gak gampang ya toh. Ngomongnya gampang tapi ngelakoninnya setengah mati ya toh. Saya juga ngerti ya toh. Tapi mengenakan itu ternyata dengan sadar kita mengambil keputusan, kita dengan sadar dikenakan itu. Kerendahan hati itu dikenakan. Kesabaran, belas kasihan itu dikenakan. Kita mengenakan dengan berarti kan kata kerja aktif kan. Gitu loh. Kasih itu sudah menjadi dasar yang kita sekarang kita pakai itu. Seperti pakaian. Kita mau ditegur kerendahan hati ya toh, dikenakan. Kita ditegur istri saya, ya toh, ditegur suami saya mungkin ya toh, ditegur suami, ditegur istri. Apa yang kita lakukan? Ya toh. Mungkin kita merasa benar atau kita merasa sudah begini-begini tapi kok masih salah ya toh. Sikap kita gimana? Itu keputusan kita, semuanya keputusan. Dan yang terakhir adalah, ini gak cukup ya. Sini aja. Kedewasaan. Kedewasaan. Nah, ini yang saya ngomong tadi itu yang dibicara masalah pengelolaan ini. Kedewasaan itu membuat kita itu mau belajar, betul ya. Ciri-ciri orang dewasa itu kan bagaimana kalau kita bisa lebih mementingkan orang lain, ya toh. Ciri-ciri anak-anak itu kan egois toh. Kalau kedewasaan itu bisa. Oleh sebab itu kalau di Efesus 5 apa tadi? Mengorbankan dirinya. Kalau enggak dewasa enggak mungkin lah bisa orang mengorbankan diri. Yang kedua itu mau belajar. Ya ini tadi saya bilang, yang saya perenungan saya juga lah. Ternyata punya anak itu kita harus belajar lah cara mendidik anak. Iya toh? Bagaimana kita mau mengelola keluarga, mengelola keuangan keluarga, kita juga mesti belajar. Nah, kita merasa aku taunya begini yo, harusnya begini yo. Ya wis, kan gitu kan. Tanpa ada kedewasaan, kita tidak akan pernah mau belajar. Akhirnya apa? Pemerintahnya jadi kacau. Strukturnya boleh suami di atas, ya toh, istri, terus anak. Fungsinya bagus, oke. Tapi pengelolaan keluarga keuangannya hancur amburadul. Kan sama aja. Cara mengelolanya kita tidak pernah mau belajar bagaimana mendidik anak, bagaimana memperlakukan istri atau istri bagaimana memperlakukan suami. Tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau mengupgrade diri kita. Ya akhirnya ya tidak karuan. Nah kan ini kita jelas strukturnya harus benar dulu, fungsinya harus benar dulu. Tapi pengelolaan berbicara masalah kedewasaan kita, bagaimana kita mau belajar. Tanpa bisa belajar atau kita punya kedewasaan ya kita tidak akan bisa. Untuk bisa, kemarin waktu saya baca bukunya itu
untuk kita bisa ngomong ke pasangan kita tanpa ada tendensi untuk judgmental atau menghakimi, itu perlu kedewasaan. Dengan tone yang tenang, tanpa menyalahkan, itu perlu kedewasaan. Ngempet toh istilahnya kan gitu. Tahu bahwa misalkan kita tahu pasangan kita salah, dan kita bagaimana kita cara menegur pasangan kita tanpa menyakiti hatinya. Itu kan perlu belajar loh. Selama ini kan kita waktu kita disakiti ya kita bales toh pasti toh. Itu sudah refleks lah. Tapi bagaimana cara kita ngomong itu kan perlu belajar. Ya toh. Selain belajar dari mana? Paling enggak yo bocoran kitab Amsal kan ngono sih. Nek bocor Alkitabnya gak mau, maksudnya kan ya repot kan gitu loh. Belajar dari Alkitab aja enggak mau kan gitu. Kan enggak bisa. Selain belajar dari yang lain, gimana sih caranya kan gitu. Caranya kita ngomong ke pasangan kita tanpa menyakiti. Menegur pasangan kita tanpa menyakiti. Bagaimana cara menegur anak tanpa menyakiti. Kalau di Efesus 6 tadi, bapak-bapak jangan membangkitkan amarah anak-anakmu. Bagaimana cara kita ngomong sama anak tanpa anak itu sakit hati sama kita. Itu perlu belajar. Nah, tanpa ada kedewasaan, tanpa kita menyadari ya kita tidak bisa sih. Itu yang tadi saya mau sampaikan. Yang pertama dasarnya adalah kasih. Yang kedua adalah kita mengenakan kasih itu. Yang ketiga adalah kedewasaan. Itu dari saya. Jadi family government tentang bagaimana struktur, mengenali otoritasnya, strukturnya jelas, suami, istri, anak, fungsi. Bagaimana seorang suami berfungsi sebagai seorang suami, ayah sebagai ayah, anak sebagai anak, dan bagaimana kita mengelola, belajar dengan kedewasaan ini. Itu sih dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.